Nusa Tenggara Timur atau dikenal sebagai Bumi Floba Mora yang terletak di belahan timur Indonesia adalah bumi yang kaya akan panorama alam, pegunungan indah, tanah yang subur, kaya akan sumber daya alam yang semestinya dapat memakmurkan dan mensejahterakan masyarakatnya. Namun ternyata di satu sudut wilayah kepulauan ini masih terdapat banyak anak usia dini atau di masa usia emas yang belum tersentuh dalam proses pengembangan anak usia dini. Di NTT, pola pengasuhan anak usia 0-6 tahun masih belum maksimal. Anak-anak tersebut biasanya dibawa ke pasar, ke ladang, atau dititipkan ke tetangga. Sering sekali, pengasuh utama anak usia 0-6 tahun, yaitu ibu, bapak, nenek, kakak, atau anggota keluarga lain, tidak memiliki keterampilan yang tepat dalam pengasuhan dan stimulasi anak sesuai umur. Dulu mama suka marah saya, suka pukul saya, suka saya jaga adik, suka setimba air. Tapi sekarang tidak lagi. Mama sudah ikut KPA dengan Ibu Irvin. Pada waktu pertama kali saya jumpa dengan Ervina, beliau menawarkan suatu program. Pada waktu itu kami menolak, saya sendiri juga menolak karena yang pertama kami belum tahu program apa yang dibawakan, tetapi setelah dijelaskan bahwa program ini sangat penting bagi anak-anak, bagi masyarakat, ya kami sangat menarik. Plan Indonesia adalah sebuah lembaga yang memberi perhatian pada pengembangan masyarakat di bidang kesejahteraan untuk anak. Mereka bergerak dan bekerja membantu anak-anak usia dini, khususnya menyiapkan pengetahuan dan mental dalam mengenal pendidikan, serta menyiapkan mereka memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar. Plan Indonesia melalui proyek pengembangan anak usia dini swakelola masyarakat yang hadir di 36 desa di Sika, Lembata, dan Keva Menanu sejak tahun 2010 dan memperkenalkan konsep pengembangan anak usia dini yang holistik integratif atau PAUD HI yang meliputi kesehatan, pendidikan, stimulasi dini, dan perlindungan anak. Di dalam proyek ini diperkenalkan 3 kegiatan utama, yaitu kelompok pengasuhan anak, pendidikan anak usia dini atau PAUD berbasis lokal, dan transisi untuk anak ke sekolah dasar. Kegiatan transisi dari PAUD ke sekolah dasar mempersiapkan anak agar mudah beradaptasi dan menerima pembelajaran di kelas 1 SD. Kegiatan yang banyak dilakukan adalah kelompok belajar setelah sekolah dan kakak kelas mendampingi adik kelasnya di kelas 1 dan 2 untuk belajar. Sebelumnya yang menjadi motivasi saya bekerja di Plan adalah saya melihat dari program Plan yang sangat menarik, yaitu di bidang ECCD. ECCD yang lebih fokusnya kepada anak-anak. Saya melihat bahwa saya belajar dari latar belakang masa kecil saya. Saya sering dikasar-kasarin, sering dijewer, sering dipukul tanpa orang tua bertanya kepada saya apa sih yang menjadi kemauan saya, sehingga saya selalu seperti itu. Tapi ketika saya belajar di Plan melalui program CMECCD, saya belajar bahwa di sini ada suatu pendekatan yang dilakukan untuk bagaimana pendekatan yang baik kepada anak-anak, bagaimana memotivasi anak terhadap masa depan mereka. Di Kabupaten Lembata dan Sika, Plan Indonesia melalui tenaga-tenaga fasilitatornya melakukan pelatihan dan pendampingan bagi guru dan pengasuh-pengasuh PAUD menggunakan metode kegiatan rutin harian. Selain menggunakan pendekatan kegiatan rutin harian, Plan Indonesia juga memperkenalkan metode pengajaran dengan menggunakan alat permainan edukatif atau APE dari bahan lokal, daur ulang, dan murah. Dengan APE lokal, para guru dibuat menjadi lebih kreatif dalam mengajar, serta dapat membangkitkan daya imajinasi, kreativitas, keberanian, dan kemandirian pada anak didik mereka, termasuk anak yang berkebutuhan khusus.
Plan Indonesia juga mengadakan pelatihan bagi fasilitator kelompok pengasuhan anak atau KPA. KPA diperuntukkan bagi para orang tua dengan latar pendidikan yang rendah agar mereka mampu memiliki keterampilan untuk secara efektif membantu perkembangan anak-anak mereka. KPA dilakukan di masing-masing posyandu yang diikuti oleh pengasuh utama anak usia 0-6 tahun, termasuk kelompok bapak dan ibu hamil. Program ini juga mendorong kegiatan bersama di masyarakat untuk meningkatkan kondisi kesejahteraan anak usia dini. Dengan KPA, orang tua atau pengasuh dapat mempraktekkan pengasuhan yang positif, menjaga kesehatan anak, meningkatkan keterampilan dalam belajar, mencapai hari depan yang lebih baik. Kami punya KPA ini awalnya dari kelompok tani. Kelompok tani itu kelompok tani di Demak. Nah, setelah di Rate Bajo, dengan kami punya fasilitator Ibu Lili, kami membuka kegiatan KPA di Rate Bajo. Dari sesi ke sesi kami ikuti, RTL dari ke 10 sesi untuk kami ibu-ibu, kami buat tanaman pekarangan di rumah sini. Setelah hasil di sini, kami buat PMT untuk posyandu Rate Bajo. Jadi untuk sementara KPA anggota dari Rate Bajo juga masih aktif bersama kami. Biar jauh, mereka tetap ikut di sini dengan kami. Hasilnya sudah banyak, contohnya yang kemarin itu belum sadar tentang pendidikan. Sekarang sudah banyak anak yang masuk pendidikan, sudah masuk sekolah. Bahkan sekarang sudah berlomba-lomba orang tua urus anaknya sekolah. Yang terakhir kami buat itu dengan penyemaian benih cendana ini kami buat mau tanam. Itu kami masuk di KPA sesi sudah mulai sesi tentang rencana untuk masa depan anak 25-30 tahun ke depan. Dalam menjalankan proyek ini, Plan Indonesia selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menjamin keberlanjutan program di masa depan. Amatan saya selama ini memang bagus sekali. Kita adanya kerjasama yang begitu baik antara Plan maupun PKK kabupaten dan kecamatan sampai tingkat desa. Sekali karena kita dengan adanya PAUD HI itu berarti program itu berjalan secara terintegrasi ya, terintegrasi di satu, misalnya pada saat kita melakukan posyandu, di situ bukan saja kita melakukan penimbangan tetapi juga adanya pendidikan tentang bagaimana anak yang mulai usia 0 sampai 1-2 tahun itu diberi kesehatannya, khusus menyangkut gizinya, karena memang anak-anak ini adalah anak-anak usia emas yang perlu kita perhatikan untuk tumbuh kembangnya. Dengan adanya program parenting ini sangat bagus dan membantu sekali, terutama untuk melibatkan kaum bapak, dan saya berterima kasih sekali dengan Plan pada adanya program pendidikan khusus untuk kaum bapak ya. Itu saya sangat berterima kasih sekali karena dengan ada terlibatnya kaum bapak, disitulah dapat mengajak suami bapak-bapak yang lain yang selama ini kurang peduli terhadap anak-anaknya. Ya, saya mudah-mudahan harapan saya sangat besar dan pasti tekad saya mudah-mudahan paling tidak di 21 kecamatan kita sudah bisa melakukan parenting dengan program kerja kita dari tingkat kabupaten sampai di tingkat kecamatan. Itulah sebuah langkah mulia yang telah diayunkan demi perkembangan generasi penerus bangsa. Plan Indonesia dengan jejak karya itu telah membuktikan pada semua orang bahwa betapa pentingnya sumbangsih nyata bagi perkembangan pendidikan anak-anak demi terciptanya generasi yang tangguh, pintar, mandiri, dan membanggakan. Kerja dan langkah Plan Indonesia dengan cita-cita luhurnya itu perlu mendapat dukungan semua pihak agar fajar baru di bumi Floba Mora dapat memancar dengan penuh keindahan. Itu akan menjadi sebuah tanda terbitnya anak-anak usia dini yang cerdas, serta para pendidik yang tangguh, serta semakin dapat dibanggakan oleh masyarakat di sekitarnya. Semoga.